Kaba Palupuah, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, memiliki banyak situs bersejarah dan banyak memiliki objek wisata, di antaranya objek wisata bunga Rafflesia di Batang Palupuh, Nagari Kotorantang, air terjun Sarasah 3 tingkat di Sungai Guntuang Nagari Pasialaweh, Sarasah di Pagadih, Sarasah di Nantujuah, dan masih banyak objek wisata lainnya. Pada kesempatan ini, admin Kaba Palupuah mendampingi tamu yang berkunjung menyusuri objek wisata yang unik, yakninya sebuah makam kuno yang berada di Jorong Awakuniang, Nagari Pasialaweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Menurut kami, kuburan panjang yang ada di Jorong Awakuning ini layak diklaim sebagai salah satu makam terpanjang di Indonesia. Kenapa demikian? Karena panjang makamnya di luar nalar, yakni memiliki panjang kisaran 40 meter lebih, dan lebar 1,5 meter. Lokasi makam ini berada di tengah persawahan warga Jorong Awakuniang, Nagari Pasialaweh, Kecamatan Palupuah, tepatnya di pintu masuk hutan Awakuniang. Untuk mencapai lokasi kuburan panjang ini, kita menyusuri jalan lintas Sumatera Bukit Tinggi Medan, tepat di kilometer 30, persisnya di Simpang Paninggiran Ateh, Nagari Nantujuah, kita berbelok mengambil rute kanan. Kalau kami mengambil rute kanan jalannya via Cambadak, Jorong Paninggiran Ateh, lalu kita akan melalui jalan beton yang nyaris hancur dan penuh tanjakan. Bagi sahabat yang ingin melewati jalan ini harap hati-hati ya. Ikuti jalan ini terus hingga akhir, sejauh lebih kurang 6 km, maka kita akan sampai di lokasi, persisnya di ujung perkampungan Jorong Awakuning, Nagari Pasialaweh. Kuburan panjang atau makam ini sangat diyakini oleh warga sebagai makamnya seorang tokoh, yang bernama Datua Tan Barido. Menurut keterangan, Datua Mangindo, tokoh masyarakat setempat, bahwa yang dikubur di lokasi tersebut, bukan merupakan orang Awakuniang, di mana Tan Barido adalah orang Arab yang datang ke Minangkabau, kata Iniak Ibrahim Datua Mangindo, umur 81 tahun, sesepuh Awakuniang. Ibrahim, Datua Mangindo, melanjutkan ceritanya, bahwa saya dan warga setempat tidak ada menerima cerita maupun sejarah dari orang tua terdahulu, maksud kedatangan Tan Barido, warga Arab tersebut ke daerah ini, namun berkemungkinan erat kaitannya dengan syiar agama Islam, pada waktu itu. Selama menetap di tanah Minangkabau, Tan Barido, warga Arab tersebut, ia menetap di Kabupaten 50 Kota, diperkirakan pada saat itu Perang Paderi yakni di tahun 1803 sampai 1838 melawan Belanda, sedang sengit-sengitnya serta memaksa Tan Barido, warga Arab tersebut pindah ke Pasaman. Selama menetap di Pasaman ia mendapat gelar Datua. Namun, karena kerinduannya akan Kabupaten 50 Kota, Datua Tan Barido kembali ke Kabupaten 50 Kota dan membawa 2 orang teman. Menyusuri hutan dari Pasaman menuju Kabupaten 50 Kota, dalam perjalanan, menjelang tengah malam, tepatnya di hutan Awakuniang ini, Tan Barido meninggal dunia, dan 2 orang temannya menggali kubur buat Tan Barido, warga Arab tersebut di dalam hutan belantara. Menjelang pagi, sementara liang lahat hampir selesai, 2 orang temannya tadi mendengar ayam berkokok. Hal itu menjadi pertanda bahwasannya ada perkampungan di dekat makam yang dikali di dalam hutan tersebut, tukas Ibrahim, Datua Mangindo. Inyik Ibrahim, Datua Mangindo, melanjutkan ceritanya, mendengar adanya suara ayam yang berkokok, dan sudah bisa dipastikan adanya perkampungan di dekat hutan tersebut. Jenazah Tan Barido, warga Arab tersebut, akhirnya dibawa turun dari hutan oleh 2 orang sahabatnya tersebut, dan mereka meninggalkan saja kubur yang telah dikali di dalam hutan tersebut. Sesampai di perkampungan Awakuning 2 orang teman Tan Barido, warga Arab tersebut meminta izin kepada penduduk kampung Jorong Awakuning, Nagari Pasialaweh, Kecamatan Palupuh, agar jenazah Tan Barido, warga Arab tersebut bisa dikuburkan di dalam kampung tersebut, agar nanti keluarga, maupun sahabatnya tidak susah untuk melakukan ziarah ke kuburnya. Mendengar hal tersebut, penduduk setempat pun dengan ikhlas memberikan izin, dan menempatkan makam tersebut di pinggiran kampung, tepatnya tapal batas tanah antara suku Jambak dan suku Pili. Setelah Tan Barido, warga Arab tersebut dikuburkan, kedua orang tadi pun mohon pamit dan pergi dari kampung tersebut. Nyiak Ibrahim, Datua Mangindo, melanjutkan ceritanya, bahwa, anehnya, setelah beberapa hari setelah pemakaman Tan Barido,
warga Arab tersebut berlalu, kuburan mendadak memanjang namun, beberapa hari kemudian, penduduk setempat kaget, karena menyaksikan hal yang tidak lazim, di mana kuburan Tan Barido, warga Arab, yang awalnya hanya sepanjang 2 meter, mendadak memanjang hingga mencapai kisaran 40-45 meter, serta batu nisannya pun ikut pindah dari tempat pertama diletakkan. Nah, kami menganggap semasa hidup Tan Barido adalah orang yang mulia dan soleh, sehingga muncul keajaiban pada kuburannya. Panjang pastinya tak bisa diketahui, sebab terkadang sering berubah-ubah setiap kali dilakukan pengukuran. Tapi rata-rata, memiliki panjang 40-45 meter jika diukur, tukas Datua Mangindo. Pada saat kekuburan panjang tersebut, tim YouTube, Kaba Palupuah, mencoba mengukur panjang kuburan tersebut, dengan memakai galah bambu sepanjang 4 meter. Dari nisan kepala hingga kaki, didapatlah ukuran sebanyak 10 galah lebih sedikit. Pada sekeliling kuburan ini, sudah diberi tembok, serta pagarnya dipagari dengan berbagai macam bunga pudiang saja. Batu nisan di bagian kepala memiliki ukuran yang cukup besar dengan tinggi lebih kurang 1 meter. Sementara nisan kaki yang berada di ujung, diperkirakan setinggi 30 cm, dengan ukuran batunya agak kecil.